welcome back to my video. How are you today, guys? I hope you are always in a good condition. Semoga kalian tetap sehat di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan. Kalau kalian mau pergi-pergi, silahkan ikuti protokol kesehatan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai passive voice, atau yang dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya sebagai kalimat pasif. Seperti kita tahu, kalimat pasif merupakan kebalikan dari kalimat aktif, yang mana pada kalimat pasif fokus utamanya terletak pada objeknya, sedangkan kalau kalimat aktif fokus utamanya itu terletak pada subjeknya yang melakukan aksi. Tapi kenapa sih kok harus ada kayak passive voice? Kenapa nggak pakai active voice terus gitu, yang gampang, nggak ribet? Nah, jadi passive voice itu memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama itu untuk menjelaskan kalimat yang subjeknya merupakan benda mati. Yang kedua, untuk menjelaskan peristiwa yang pelakunya tidak diketahui. Yang ketiga, untuk menjelaskan peristiwa yang objeknya itu lebih penting dari subjeknya. Dan fungsinya yang terakhir yaitu untuk menjelaskan dua peristiwa dalam satu kalimat. Nah, sekarang kan kita udah tahu apa itu fungsi dari passive voice. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara membuat passive voice. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar ketika bentuknya merupakan simple present. Nah, di sini rumusnya bisa kita lihat, itu ada subject plus to be. Karena ini simple present, jadi to be-nya pakai is and are, plus verb 3. Nah, langsung masuk ke contohnya saja. Jadi yang pertama ini contohnya dalam bentuk aktif. Nina eats satay. Nah, karena ini merupakan kita mau ngubah ke bentuk pasif, subjek yang dimaksud di sini yaitu subjek dari nanti kalimat pasif. Nah, kalau kalimat pasif itu berfokus pada si objeknya, jadi nanti ketika diubah dalam bentuk pasif, objek inilah yang menjadi subjeknya. Jadi yang kita tulis pertama yaitu satay. Nah, langkah selanjutnya yaitu menuliskan to be. Nah, karena satay merupakan benda mati, jadi kita menggunakan is. Karena ini bisa juga it. Jadi to be-nya pakai is. Kemudian kita lihat rumusnya yaitu kita harus menggunakan verb 3. Jadi kita tulis verb 3 dari eats, yaitu eaten. Kemudian baru kita tulis si pelakunya, yaitu by Nina. Gimana? Masih bingung? Oke, kalau masih bingung kita lanjut ke contoh yang kedua. Kalimat aktifnya yaitu Vino writes a letter. Nah, karena kalimat pasif fokusnya itu pada objek pada kalimat aktif, pada kalimat pasif menjadi subjek. Jadi kita tulis pertama yaitu a letter. Lagi karena ini bisa juga disebut dengan it, kita tulis to be-nya yaitu menggunakan is juga. Kemudian verb 3 dari write itu written. By Oke, setelah kalian mengetahui bagaimana cara membuat passive voice dalam bentuk simple present, sekarang kita akan belajar mengenai bentuk simple past. Jadi bisa kita lihat rumusnya yaitu subject plus was atau were plus verb
stream. Nah, langsung ke contohnya aja biar paham. Jadi di sini kalimat aktifnya I visited my grandmother. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, pertama yang kita tulis yaitu my grandmother. Kemudian kita kasih was or were. Karena my grandmother itu sama dengan she, kita pakai was. Kemudian verb 3 dari visited. Betul? Baik. Nah, tadi udah kita bahas. Ini seperti dalam tabel ini harus juga menjadi me. Jadi by me, bukan by I. Nah, untuk contoh yang kedua kalian bisa kerjakan sendiri di rumah. Untuk tenses selanjutnya kalian bisa untuk tenses lainnya kalian bisa lihat pada tabel berikut. Nah, oke, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap banyak-banyak berlatih agar kalian bisa lancar dalam berbahasa Inggris. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.